Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya, rekan-rekan semua, kami dari Perekat Nusantara, Pergerakan Advokat Nusantara dan TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, kembali ke MK, terusik dengan curhatan dari Anwar Usman. Apalagi kemudian dia melakukan keberatan kepada MK terkait dengan diberhentikannya dia jadi ketua MK dan penunjukan Dr. Soehartoyo sebagai ketua MK yang baru. Nah, untuk itu kami sampaikan, kami bisa simpulkan sebagai berikut, bahwa pernyataan hakim terlapor yaitu Anwar Usman yang akan kami laporkan kembali, bahwasanya pada masa MK diketuai oleh Jimli Asidiki, Mahfud MD, dan Hamdan Zulfa, serta Arif Hidayat, telah terjadi konflik interest dalam hal uji material pasal Undang-Undang MK. Jelas, tuduhan itu adalah sangat ngawur, tidak etis, fitnah, tidak bertanggung jawab, dan mencari pembenaran atas sikapnya Anwar Usman yang sudah diberhentikan, kasarnya dipecat sebagai ketua MK, yang seharusnya dia juga tahu diri untuk mundur dari hakim konstitusi. Nah, untuk itu kami juga menyampaikan hakim terlapor dalam hal ini telah melakukan fitnah baru terhadap Profesor Jimli Asidiki dan kawan-kawan yang tadi kami sebutkan di atas, di mana pada tanggal 8 November juga setelah putusan, hakim terlapor yaitu Anwar Usman melakukan konferensi pers, ya, membuat drama baru yang kalau Presiden Jokowi bilang drama Korea, drakor. Itu yang dia lakukan, dan di situ dia jelaskan banyak hal-hal yang dia merasa difitnah, dibunuh karakternya, dan banyak hal yang membuat dia itu merasa teraniaya. Padahal kalau memang benar ada yang memfitnah, ada yang membunuh karakternya, sebut saja orangnya siapa dan laporkan kepada aparat penegak hukum. Bisa ke MK, bisa juga dia laporkan kepada kepolisian ya, atau lembaga pidana yang terkait. Dalam hal ini, sampai saat ini saya tidak melihat dia melapor. Artinya, hakim terlapor Anwar Usman itu telah melakukan fitnah baru. Fitnah baru lagi kepada pihak-pihak yang dia tuduh sebagai pemfitnah dia dan pembunuh karakternya. Apabila sampai saat ini dia tidak pernah mau melaporkan siapa. Dan kami sebagai salah satu pihak pelapor itu juga merasa tersinggung dengan drakornya dia yang menyatakan bahwa dia difitnah. Apakah itu ditujukan kepada kami atau kepada siapa? Makanya kami tantang kepada Anwar Usman untuk segera mengklirkan fitnahan dia, tuduhan dia kepada pihak-pihak yang dia tuduh pemfitnah. Kemudian terakhir, Anwar Usman juga menunjuk kuasa hukum, di mana menyatakan bahwa dia keberatan dengan Dr. Soehartoyo diangkat atau dipilih
menjadi ketua MK yang baru. Di sini nampak lagi ketidaketisannya, pelanggaran etika yang syarat sekali dengan mencari pembenaran atas sikapnya dia selama ini. Oleh karena itu, kami dari Advokat Perangkat Nusantara dan TPDI kembali melaporkan kepada hakim terlapor yaitu Anwar Usman kepada MK melalui Ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sekarang dengan permohonan kiranya Ketua MK segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hakim terlapor yang sampai saat ini masih menjadi hakim konstitusi yaitu Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Karena ternyata sampai saat ini Anwar Usman masih terus melakukan perlawanan di luar mekanisme internal dan atau melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. Untuk itu kami meminta segera dibentuk MK yang baru agar Anwar Usman nanti bisa diberikan sanksi yang paling berat yaitu pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai hakim konstitusi. Itu yang kami minta dan kami juga mohon supaya ketua yang baru membentuk Mahkamah Kehormatan Banding, Majelis Kehormatan Banding dalam hal ini, supaya kalau memang dia tidak puas ada mekanismenya, bukan seperti sekarang dia liar menuduh sana sini, ya, menuduh ke atas ke bawah ke kiri ke kanan ke depan dan ke belakang malah, tapi tidak ada satupun yang dia laporkan siapa pefitnahnya. Saya kira itu yang sudah saya sampaikan. Nanti Bung Petrus akan menambahkan lebih lanjut. Silakan. Ya, jadi manuver-manuver yang dilakukan oleh Anwar Usman, bagaimanapun dia masih hakim konstitusi, dia masih terikat kepada kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tetapi dengan cara-cara dia mempublish ya tentang kekecewaan dan bahkan menuduh hampir semua ketua Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan-tindakan selama bertugas walaupun tetap dalam posisi memiliki konflik of interest. Itu kan tuduhan-tuduhan yang kalaupun benar, mengapa dia tidak lapor ke MK untuk diproses hakim-hakim yang dia tuduh. Tetapi dia justru memilih forum konferensi pers untuk dia memfitnah rekan-rekan, kolega-kolega, bahkan senior-seniornya. Nah, karena itu laporan Perangkat Nusantara dan TPDI hari ini itu juga sekaligus untuk kita ingin mengungkap